Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat dimanapun saja berada. Dan kita kembali masih membicarakan mengenai tema penelitian eksperimen untuk social science dan ilmu-ilmu behavioral, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nah, kita kali ini berada pada episode 10 dengan tema spesifik bagaimana dalam eksperimen itu mengendalikan variabel lain yang bersifat short term effect. Tentu saja ada long term effect. Kali ini kita berbicara mengenai short term effect terhadap dependent variable. Nah, kalau video ini sampai pada gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan kreatif Mas Heri TW. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Jangan lupa klik subscribe supaya channel ini tetap eksis untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bagi kita semua. Kita sapa dulu narasumber kita, Bapak Profesor Ali Saukhah, PhD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, sehat-sehat Pak Yanto? Alhamdulillah sehat. Nah, kita ketemu lagi setelah beberapa saat kita cuti karena berbagai hal. Karena saya kebetulan di luar negeri dan ini Pak Ali, kita kan di episode ke-10 untuk Ya, mencerahkan para peneliti muda. Para peneliti muda dalam arti tidak harus muda, tua pun bisa menjadi peneliti muda. Tentang pengendalian short term effect dalam eksperimen. Pak Ali. iya. Ini mendekati akhir dari serial tentang eksperimen untuk bidang ilmu sosial humaniora ya. Ini Ya, episode 10. Kita bicarakan mengenai short term effect ya, efek jangka pendek itu karena bisa mengendalikan variabel-variabel lain yang kalau menggunakan long term effect, efek jangka panjang. Jadi jangka panjang itu artinya mengukur efeknya pada dependent variabel itu masih ada waktu panjang, berminggu-minggu begitu. ya. Ini kita menggunakan efek yang jangka pendek yang langsung bisa diukur, ya, langsung bisa diketahui dampaknya pada variabel dependent dalam waktu yang tidak ada jedanya. Ini Oh, mungkin ya. orang mengira sudah sempurna. Belum, Pak Yanto. Masih ada yang perlu diwaspadai karena bisa saja ada faktor lain yang ikut, yang ikut mempengaruhi variabel terikatnya. Dikira kalau sudah tidak ada jeda waktu itu sudah sempurna. Enggak, Pak Yanto. Ya. Nah, saya akhirnya juga saya kira short term effect itu ya bisa dikatakan sebagai intermediate effect dan bukan delayed effect mungkin kalau kalau itu ada sekedar istilah. Tapi yang penting kan konsepnya. Kenapa itu harus Ya, dikendalikan? ya, ya Pak Yanto. Jadi kalau short term effect itu melihatnya itu sesuatu yang memang bisa diubah secara cepat. Jadi misalnya pernah kita bicarakan kalau dalam kaitannya dengan kemampuan mengarang ya atau penelitian tentang mengarang, maka kalau yang long term effect itu yang terkait dengan dependent variabelnya, variabel terikatnya itu terkait dengan kemampuan menulis yang dibangun memang lama. Ya. Tidak bisa dalam waktu sehari kemudian dari tidak mampu menjadi mampu menulis. Sehingga Ya. kemudian yang short term effect itu juga variabelnya yang dicari yang kira-kira memang bisa cepat berubah gitu. Apa itu yang bisa cepat berubah? Kita sudah bicarakan itu misalnya mutu, ya, mutu karangan dari seorang
penulis yang sama, mutu karangannya bisa beda. Oleh karena itu, karena ini sifatnya pada individu yang punya kemampuan yang tentu stabil begitu ya, tetapi menjadi tidak stabil kalau kemudian ada kondisi-kondisi Ya, yang menyertai pada waktu dia menulis. Sehingga ya. Pak Yanto, Ya kalau begitu misal saya punya imajinasi akhirnya Pak Ali. Kalau orang bereksperimen mengenai pembelajaran matematika dalam metode tertentu, mungkin kita bisa membuat short-term effect dengan guru yang membuat humor, joke ketika orang siswa diberi joke, mungkin belajarnya, konsepnya atau persepsinya terhadap matematika berubah mungkin seketika itu. Gimana? iya, iya. Jadi variabel dependennya itu bukan kemampuan matematika, tapi Ya. minat, ya persepsi yang semula menganggap matematika itu momok menjadi Hmm. disukai. Jadi sekali lagi Hmm. dependent variabelnya bukan kemampuan Ya. matematika. Betul Pak Oke. Yanto, betul itu. Ya. Jadi membuat proses pembelajaran itu Hmm. menjadi menyenangkan dan mengubah ya. Ini mengubahnya bisa cepat. Hmm. Mengubah dari siswa yang semula benci menjadi senang pada mata pelajaran matematika. Betul Pak Yanto, Ya. itu semua pemikiran yang saya kira membuka inspirasi yang short term effect itu apa saja, gitu Pak Yanto. Iya, 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 iya. Dan kalau misalkan kalau dalam bidang perilaku manusia, bagaimana dia apa berkonsumsi itu juga bisa short term effect-nya itu diberi insentif-insentif tertentu supaya dia mengubah konsumsi. Misalkan saja kalau manusia itu dikendalikan supaya tidak diabetes, tidak banyak makan gula, misalkan saja, maka short term effect-nya adalah kita main di harga barang-barang yang mengandung gula itu ditinggikan. Insya Allah itu juga Iya, mengandung. iya, ya itu saya kira juga bisa jadi contoh, tapi short term effect-nya mungkin yang dicari yang memang dampaknya itu langsung Mhm. seketika langsung bisa diukur. Jadi contoh Oke. saya begini, tadi yang saya katakan dari segi menulis ya, ini Hmm. bukan tentang dampaknya terhadap kemampuan menulis, tapi mutu tulisan dari seseorang yang sama. Hmm. Nah, kalau Ya. mutu tulisan dari seseorang yang sama, maka itu berarti pelibatannya itu individu yang sama, Hmm. diberi perlakuan yang beda, pada Oh ya. waktu yang beda, Hmm. berpeluang juga, ingat ini berpeluang juga menimbulkan faktor urutan kronologis yang mempengaruhi hasil. Jadi kalau eksperimen tentang katakanlah misalnya dampak kerangka ya, membuat kerangka karangan ya, outline terhadap mutu, maka pada dasarnya ini kan harus pada individu yang sama. Ya. Tetapi berarti individu yang sama tadi menulis dua kali. Hmm. Yang pertama pakai outline, yang kedua tidak pakai outline. Tapi ingat bahwa ini berarti ada urutan. Nah, istilahnya itu ada juga variabel lain yang mungkin ikut mempengaruhi, yaitu urutan. Kalau Hmm. urutannya itu outline dulu, kemudian baru tanpa outline, bisa saja itu menjadi lebih bagus daripada yang tidak pakai outline, karena mulainya dengan outline. Oleh karena itu, Pak Yanto, kemungkinan adanya efek urutan, Hmm. the effect of order ini harus ditanggulangi. Nah, ini Oke. ada istilah yang khusus, Pak Yanto. Hmm. Menanggulangi efek urutan itu namanya counterbalancing the effect of order. Hmm. Jadi individu yang sama itu kan berarti tidak hanya satu ya, bisa saja katakanlah 20 gitu Pak Yanto. Hmm. 20 individu itu bisa saja dibagi dua, 10 individu yang pertama mulai mengarang dengan outline, Hmm. 10 individu yang kedua itu mulai tanpa outline. Baru kemudian pada waktu urutan kedua menulis, itu dibalik. Oh Nah, ya. kalau dibalik, maka kemudian ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, jangan-jangan itu karena urutan. Enggak, tidak. Karena masalah urutan sudah ditanggulangi
dengan itu tadi membuat giliran 10 individu pertama dengan 10 individu satu kelompok itu dengan kelompok yang lain 10 individu itu urutannya beda. Ya. Ini yang disebut dengan counterbalancing the effect of order dalam kaitannya untuk menjawab pertanyaan, meragukan jangan-jangan dampaknya itu juga dipengaruhi oleh urutan. Enggak, urutannya dibedakan kok. Jadi ini termasuk cara menanggulangi variabel lain yang bisa ikut mempengaruhi yang menggunakan short term effect. Seperti juga yang saya contohkan mengenai sarapan Pak Yanto untuk melihat endurance, ketahanan, ketahanan fisik, itu bisa juga 20 orang, 10 orang itu sarapannya dengan telur 5, gitu. Ya. 10 yang lain sarapannya dengan telur 1. Ya. Apakah ada bedanya gitu. Tapi kemudian pada waktu kedua kali urutan untuk lari ini dibalik. Itulah yang kemudian bisa mengatakan bahwa pada dasarnya kalau ada perbedaan, maka perbedaannya itu bukan karena urutan. Perbedaannya itu juga bukan faktor lain, karena apa? Individu yang digunakan, yang memperoleh dua perlakuan tadi, sama Pak Yanto. Ya. Ya. Ya, tentu saja justifikasi teorinya juga harus kuat Pak Ali ya. Ya misalkan Iya. kalau maksud saya konseptual, misalkan kalau contohnya Pak Ali tadi yang satu telurnya 1, yang 1 5, ya itu sudah jelas mungkin sudah diprediksi 5 yang lebih baik kan. Ya, memang sesuatu yang belum jelas. Jadi kalau ya artinya yang belum jelas itu sarapan tanpa sarapan. Oh gini Pak Ali, yang belum jelas itu mungkin ya sarapannya itu sama-sama telur 5, tapi yang satu scramble egg, yang satu digoreng misalnya, dibakar. Iya. Ya mungkin dikatakan yang kandungannya sama. Nah, gini Pak Yanto. Jadi sekali lagi kalau urutannya itu katakanlah 2 hari ya, jadi hari ini dan besok, pengaruh hari ini masih bisa dirasakan pada hari esok, ya mungkin seminggu Pak Yanto. Ya. Seminggu lagi. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kumulatif ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan sama dengan teori sampling. Besarnya sampling harus representatif. Berapa besar itu representatif? Nah, ini kan pertanyaan. Sama ini, short term effect. How short bahwa efek itu akan kita lihat. Pendeknya seberapa? Ada guide-nya nggak? Ya, itu sebetulnya juga terkait dengan keilmuan. Jadi kalau masalah keterwakilan pada populasi itu masalah sampel size ya, besarnya sampel ya. Kalau eksperimen itu tentu ada keterbatasan mengenai mungkin bagaimana mengerahkan katakanlah 100 orang ya tidak mungkin lah mungkin. Ya. Ya. Ali, yang ingin saya katakan itu ialah bahwa big sample is better, but how big is better. Kemudian yang di sini short term effect, how short is the effect will be. Jadi, nah ini yang kan harus siapa yang menjustifikasi itu, teori atau apa? Ini ahli dalam bidangnya, jadi ahli dalam bidangnya. Jadi kalau Pak Yanto ahli ekonomi yang bisa memberi judgement apakah katakanlah misalnya 100 ribu penghasilan itu akan membuat beda kesejahteraan. Kalau saya misalnya apakah skor TOEFL perbedaan yang paper and pencil test itu misalnya perbedaan 25 poin, apakah itu membedakan? Itu termasuk yang akan dilihat pada dasarnya itu terkait dengan keilmuan. Tapi begini, poin saya adalah kalau kemudian urutan pertama itu kemudian masih melekat ya, masih ada pengaruhnya. Jadi katakanlah apakah sarapan pagi ini itu masih ada pengaruhnya besok enggak?
sarapan pagi ini. Kalau masih ada pengaruhnya, ya jangan sampai urutannya itu hanya sehari, Ya. mungkin urutannya 2 hari. Ya, termasuk misalnya kalau dalam bidang kedokteran memberi pil itu, memberi obat itu, apakah pengaruh obat itu akan berdampak pada masih akan tetap dirasakan dampaknya pada hari berikutnya. Kalau enggak, ya mungkin 2 hari atau 3 hari. Nah, menentukan sehari, 2 hari, 3 hari, apakah dampak itu masih kumulatif, ini keilmuan, ya keilmuan yang melihat bagaimana keilmuan itu bisa menjelaskan mungkinkah itu masih bisa dirasakan dampaknya. Jadi dicari ini sela waktunya itu, urutan pertama dengan kedua itu, sela waktunya itu yang kira-kira tidak akan memberi dampak kumulatif. Tapi sekali lagi dengan urutan tadi, itu saya kira dengan jelas akan melihat bahwa bukan karena urutan, gitu Pak Yanto. Ya, baiklah. Saudara-saudara, itulah diskusi kita pagi ini agak seru sedikit, tapi itu untuk klarifikasi supaya orang-orang yang mendengarkan juga ikut terseret secara emosional untuk berdiskusi. Nah, begitulah para pemirsa tentang short term effect. Dan kita boleh menjelaskan sebentar Pak Yanto. Oke. Ini episode 10, tampaknya kita masih perlu merangkum dan memberi kejelasan mengenai implikasinya terhadap pengembangan ilmu. Oke. Short term effect itu pengembangan ilmu apa? Long term effect itu pengembangan ilmu apa? Misalnya dalam kaitannya dengan mengarang. Jadi itu kita tunda pada episode ke-11, mungkin saja itu episode terakhir. Gitu Pak Yanto. Itulah saudara-saudara, saudara harus kepo, harus ikut lagi di episode ke-11 yang akan datang. Terima kasih Pak Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Yanto. Terima kasih kembali.